Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, dan pensiunan. Berikut akan saya sampaikan prediksi tanggal pencairan gaji 13 tahun 2022 berdasarkan PMK dan fakta dari Kemenkeu. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan pemberian tunjangan gaji ke-13 ini, Bapak Ibu sekalian, memang sudah jelas disampaikan oleh Kemenkeu saat sosialisasi tentang pemberian THR dan gaji ke-13, hal mana di sana jadwal pembayarannya diubah dari tahun sebelumnya, yakni dari bulan Juni di tahun ini kembali ke bulan Juli. Hal ini saya sampaikan terkait juga adanya pertanyaan yang masuk ke kita. Pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian, kapan Pak gaji ke-13 cair? Tolong infonya. Nah, ini kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat untuk tahun lalu ya, PMK 2021 dijelaskan bahwa gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat di bulan Juni. Ini catatan untuk tahun lalu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan PMK ini kemudian di tahun lalu, ini adalah dokumen tahun lalu, realisasi pencairan berdasarkan data tahun lalu seperti yang disampaikan oleh sahabat profesi guru. Alhamdulillah saya PNS Pusat Lembaga Kementerian udah keluar edaran pembayaran gaji ke-13 besok melalui rekening bank dan bisa dicek via ATM bareng gaji pokok Juni. Jadi untuk pusat ini berbarengan dengan gaji pokok bulan Juni tahun lalu. Lalu untuk PNS yang lain ini, alhamdulillah untuk Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sudah ada edaran pengajuan SPM paling lambat tanggal 2 Juni. Jadi insya Allah 3-4 hari setelah pengajuan SPM akan dibayarkan. Nah, kalau kita pakai data tahun lalu, maka untuk gaji ke-13 terutama pensiunan itu dibayarkan mulai 3 Juni 2021. Itu kalau Bapak Ibu ingat ya. Nah, untuk tahun ini PMK yang kita pakai adalah PMK nomor 75 tahun 2022. Ini khusus untuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ini dasarnya Bapak Ibu sekalian. Hal mana dijelaskan di sana bahwa gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli. Jadi kalau 2021 di bulan Juni, di 2022 ini Bapak Ibu sekalian dibayarkan paling cepat di bulan Juli. Di ayat kedua dijelaskan dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan di bulan Juli, maka dapat dibayarkan setelah bulan Juli. Inilah aturan yang ditetapkan oleh Kemenkeu berdasarkan PMK nomor 75 tadi. Untuk Bapak Ibu pensiun selalu ada catatan khusus hal mana untuk pensiunan ya, baik itu THR maupun gaji ke-13 akan didahulukan pembayarannya yakni 13 hari. Ini yang menjadi acuannya. Oleh karena itu kalau kita melihat, maka untuk gaji 13 bulan Juli sama seperti gaji THR di April yang lalu Bapak Ibu sekalian. Inilah gaji THR yang kita terima di April yang lalu. Ini memuat gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri, kemudian tunjangan fungsional bagi yang masih aktif ya, kemudian tunjangan beras, ini tunjangan pajak. Ini adalah bagi Bapak Ibu yang gajinya melebihi 60 juta per tahun, jadi ada tunjangan pajak, namun ini diberikan juga kemudian dipotong. Nah, komponennya masih sama seperti THR, jadi Bapak Ibu sekalian juga nanti akan menerima seperti gaji pokok, kemudian tunjangan anak, tunjangan istri, kemudian tunjangan fungsional, tunjangan beras yang besarannya ini sama seperti THR di bulan April yang lalu. Dan saja sebagai rekan-rekan juga akan mendapatkan tunjangan kinerja 50%. Lalu jadwal pencairannya kalau kita lihat untuk Jumat nanti di tanggal 1 ini adalah pembayaran gaji reguler terkhusus kepada Bapak Ibu pensiunan. Kalau kita lihat alokasi kerja di sini tanggal 2 adalah hari Sabtu, kemudian 3 hari Minggu, maka pengajuan paling tidak itu dapat dilaksanakan adalah di tanggal 4. Ini bagi Bapak Ibu pensiunan, sehingga kalau melihat alokasi kerja di sini, kemungkinan besarnya Bapak Ibu sekalian, pencairan gaji 13 untuk Bapak Ibu pensiunan itu dapat terrealisasi di tanggal 5.
Ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 sama halnya, maka dapat terrealisasi kemungkinan besarnya di tanggal 5. Tanggal 4 adalah persiapan penerbitan SPM dan SP2D-nya. Ini kalau SPM dan SP2D-nya dipersiapkan sejak Juni, maka tentu di Senin nanti tanggal 4 juga sudah bisa dicairkan. Namun bagi Bapak Ibu PNS dan P3K daerah, ini karena pengelolanya bergantung pada daerah, berbeda dengan pensiunan yang hanya dikelola Taspen. Pencairan gaji 13 ini Bapak Ibu sekalian bergantung kesiapan di daerah masing-masing. Bisa saja pencairan gaji ke-13 ini ya bisa terrealisasi di daerah di minggu kedua Juli, yakni di tanggal 11 atau tanggal 12. Yang secara umum ini biasanya adalah dibayarkan setelah masuk tahun ajaran baru. Nah, jadi kuncinya tadi adalah kesiapan di daerah masing-masing. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa sampaikan terkait dengan pencairan gaji ke-13 ini. Semoga kiranya pencairan gaji ke-13 ini bisa berjalan lancar dan terrealisasi di bulan Juli. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.